Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu keselamatan ketenaga listrikan. Saya dari kelas 2D, D3 Teknik Listrik, BP 2101032085. K2 atau keselamatan ketenaga listrikan. Pengertiannya yaitu adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan. Kedua, keselamatan ketenaga listrikan meliputi undang-undang yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenaga listrikan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan keselamatan umum. Dasar pelaksanaan atau landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Yang kedua, Kemenaker Nomor 5 1996 tentang sistem manajemen K3. Yang ketiga, Kepdireksi Nomor 090.K-dir-2005 tentang pedoman keselamatan instalasi. Yang keempat, Kepdireksi Nomor 091.K-dir-2005 tentang pedoman keselamatan umum. Yang kelima, Kepdireksi Nomor 092.K-dir-2005 tentang pedoman keselamatan kerja. Yang keenam, dan lain-lain. Selanjutnya, keselamatan ketenaga listrikan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Yang pertama, setiap kegiatan usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan atau K2. Yang kedua, ketentuan keselamatan ketenaga listrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman atau A2 bagi instalasi keselamatan instalasi. Yang kedua, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu tenaga kerja atau keselamatan kerja. Kedua, masyarakat umum atau keselamatan umum. Ketiga, ramah lingkungan atau keselamatan lingkungan. Selanjutnya, ketentuan keselamatan ketenaga listrikan meliputi: pertama, pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Yang kedua, pengamanan instalasi tenaga listrik. Yang ketiga, pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Selanjutnya, yang keempat, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Yang kelima, setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang keenam, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Yang ketujuh, ketentuan mengenai keselamatan ketenaga listrikan, sertifikat layak operasi standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, ada 4 pilar keselamatan ketenaga listrikan meliputi: yang pertama, keselamatan kerja. Yang kedua, keselamatan umum. Yang ketiga, keselamatan lingkungan. Yang keempat, keselamatan instalasi. Yang pertama tadi, keselamatan kerja meliputi perlindungan terhadap pegawai atau bukan pegawai, dan pencegahannya terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, keselamatan umum tadi, perlindungan terhadap masyarakat umum sekitar instalasi, yaitu pencegahan terhadap kecelakaan masyarakat umum. Yang ketiga, keselamatan lingkungan, perlindungan terhadap lingkungan instalasi, pencegahan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan. Yang keempat, keselamatan instalasi, perlindungan terhadap instalasi penyediaan tenaga listrik, yaitu pencegahan terhadap kerusakan instalasi
kebakaran, dan lain-lain. Berikut ini beberapa pengertian atau definisi. Yang pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah upaya mewujudkan kondisi aman bagi pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan instalasi dan kegiatan ketenaga listrikan lainnya dari perusahaan. Yang kedua, keselamatan umum. Upaya mewujudkan kondisi aman bagi masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan instalasi dan kegiatan ketenaga listrikan lainnya dari perusahaan dengan memberikan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, keselamatan lingkungan. Upaya mewujudkan kondisi akrab lingkungan dari instalasi dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan atau pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan instalasi. Selanjutnya, keselamatan instalasi, yaitu upaya mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dengan memberikan perlindungan, pencegahan, dan pengamanan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan instalasi tidak dapat berfungsi secara normal dan atau tidak dapat beroperasi. Yaitu selanjutnya, upaya untuk mewujudkan instalasi tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Yang pertama yaitu diperlukan standarisasi. Yang kedua, penerapan 4 pilar K2 yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, sertifikasi. Yang keempat, penerapan SOP atau instruksi kerja. Yang kelima, adanya pengawas pekerjaan. Selanjutnya, sertifikasi. Sertifikasi layak operasi bagi instalasi penyediaan teknik listrik. Yang kedua, sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi pemanfaatan teknik listrik atau instalasi pelanggan. Yang ketiga, tanda keselamatan bagi pemanfaat teknik listrik atau alat kerja atau rumah tangga. Sertifikat kompetensi bagi tenaga teknik ketenaga listrikan. Standarisasi meliputi sebagai pegangan awal melaksanakan kegiatan berpotensi bahaya. Yang pertama, harus memiliki standarisasi proses atau pemasangan. Yang kedua, standarisasi uji atau performance test atau commissioning. Yang ketiga, standarisasi produk atau spesifikasi. Selanjutnya, penerapan K2 pada instalasi listrik. Pada saat melakukan praktek pekerja, harus melakukan pengecekan terhadap lingkungan tempat praktek sehingga dapat disesuaikan dengan APD yang akan digunakan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan praktek instalasi industri tersebut. Yang ketiga, dalam praktek instalasi listrik, kita harus bekerja secara baik dan benar dengan mengikuti SOP atau standarisasi yang ada. Yang keempat, setelah melaksanakan praktek, pekerja harus mengecek hasil prakteknya supaya tidak terjadi kesalahan atau kerusakan pada saat pengujiannya. Selanjutnya, APD yang digunakan meliputi: pertama, helm pelindung. Yang kedua, sarung tangan safety. Yang ketiga, sepatu safety. Yang keempat, pakaian pelindung. Yang kelima, kacamata safety. Yang keenam, masker pelindung, dan lain-lain. Kecelakaan kerja jika tidak mematuhi SOP yang berlaku dapat membahayakan pekerja itu sendiri, orang lain, lingkungan, alat, dan bahan yang digunakan saat melakukan pemasangan instalasi listrik. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan pada alat dan bahan pada saat pemasangan instalasi listrik. Yang ketiga, dapat menyebabkan gangguan pada pekerjaan baik sedang bekerja maupun sesudah bekerja. Yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari saya hasil presentasi yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.